Ya Allah, Ya Allah Al-Ahad, Ya Allah As-Samad, Ya Allah Al-Muqtadir, Ya Allah Al-Muqaddim, Ya Allah Al-Baqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kembali dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam. Insyaallah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi akidah untuk kelas 4. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita berdoa dengan mengucap kalam basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku, di antara Asmaul Husna yang akan kita pelajari bersama adalah Al-Ahad. Al-Ahad yang artinya Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat Al-Ahad yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa Allah tidak ada sekutu baginya. Bahwa Allah dalam melakukan menciptakan alam semesta ini, Allah lakukan dengan sendiri. Dan Allah tidak membutuhkan siapapun dalam setiap urusan yang dikehendaki oleh Allah, kecuali Allah memerintahkan makhluknya seperti malaikat untuk melaksanakan tugas yang telah Allah amanahkan. Tapi bukan berarti Allah membutuhkan malaikat. Sebagaimana Allah memerintahkan kita sholat, bukan berarti Allah membutuhkan sholat kita, ya, melainkan kitalah yang butuh manfaat dari ibadah sholat kita kepada Allah. Nah, dari sifat Al-Ahad ini kita bisa meneladani sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah bahwa kita harus belajar untuk hidup mandiri. Kalau bisa mengerjakan sendiri, pantang bagi kita untuk meminta bantuan orang lain. Makan sendiri, mandi sendiri, cuci piring kita habis makan bisa dilakukan sendiri. Jadi Allah melalui sifat Al-Ahad, melalui namanya Al-Ahad, mengajarkan pada kita agar kita bisa hidup secara mandiri. Belajar mandiri, bangun tidur juga mandiri. Semua pekerjaan yang mandiri bisa kita lakukan dengan baik, pantang meminta bantuan kepada orang lain. Oke, bisa dipahami? Dari sifat dan nama baik Al-Ahad milik Allah, Allah mengajarkan kepada kita agar kita bisa hidup mandiri. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nama baik milik Allah yang kedua adalah As-Somad. As-Somad, ya, yang artinya Allah tempat bergantung. Allah tempat segala harapan dan pertolongan
hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Somad. Nah, jadi setiap keluh kesah kita bisa kita sampaikan kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita miliki. Sulit belajar, berdoa pada Allah. Ya, sulit memahami ilmu pengetahuan, berdoalah kepada Allah. Allahus Somad. Nah, dari sifat Allah As-Somad ini kita bisa mengambil pelajaran, karena Allah tempat menambatkan harapan dan sumber pertolongan. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dianjurkan, dibina agar menjadi orang yang bermanfaat, baik bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Yang kedua, kita belajar membantu yang membutuhkan, baik dengan tenaga kita, pikiran kita, sikap, dan juga harta kita. Maka kalau kita di sekolah, kita dilatih untuk bersedekah, dilatih untuk berinfak, untuk mendidik pribadi kita, meneladani sifat As-Somad, nama baik Allah As-Somad dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian nama baik milik Allah selanjutnya adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir yang artinya Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Menentukan. Tidak ada yang bisa mencegah kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama dan sifatnya Al-Muqtadir. Allahumma la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiyah lima mana'tah. Tidak ada satu pun yang bisa menghalangi apa yang hendak Allah berikan kepada hambanya, meskipun jin dan manusia seluruhnya bersekutu untuk menghalanginya. Maka kata Allah, la mani'ah, tidak akan pernah bisa menghalanginya. Itu juga sebaliknya dengan sifat dan nama Allah Al-Muqtadir. Siapapun yang hendak memberikan kebaikan kepada orang, apapun yang ingin diberikan, ketika Allah sudah tidak menghendakinya, maka tidak akan pernah sampai apa yang dimaksudkan, apa yang diinginkan untuk diberikan itu. Al-Muqtadir. Oleh karena itu, anak-anakku yang soleh dan soleha, alam semesta ini semuanya di bawah kekuasaan Allah Al-Muqtadir. Dan bagi Allah mudah ketika menghendaki sesuatu, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, cukuplah ia mengatakan kun, maka terjadilah. Anak-anakku, konteks ini Allah berkuasa untuk menciptakan dan menghancurkan, menguatkan dan juga melemahkan apapun yang dikehendakinya. Maka ketahuilah bahwa kita ini sesungguhnya tidak ada apa-apanya di sisi Allah Ta'ala. Maka tidak ada satupun yang dapat kita sombongkan di hadapan Allah Al-Muqtadir. Ya, oleh karena itu, anak sekalian, dengan pelajari nama Allah Al-Muqtadir ini, marilah kita belajar merenungkan betapa besar kekuasaan, betapa luar biasanya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur atas ketentuan baik yang telah Allah berikan kepada kita. Insya
Allah. Anak-anakku yang hebat, nama Allah selanjutnya yang akan kita pelajari adalah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim yang artinya Allah Maha mendahulukan. Melalui nama dan sifat Allah Al-Muqaddim ini, kita mengambil suatu pemahaman bahwa Allah yang menentukan siapa dan apa yang akan didahulukan maupun diakhirkan, seperti lahir dan juga mati. Jadi dalam keluarga kita, dengan sifat dan nama Allah Al-Muqaddim, Allah lah yang menentukan siapa yang berhak menjadi kakak, siapa yang berhak menjadi adik. Yang jadi kakak tentunya ia dilahirkan lebih dahulu dibandingkan dengan adiknya. Begitu juga dalam hal kematian. Allah Maha tahu dan Allah Maha berkuasa. Siapakah yang akan Allah wafatkan lebih awal dalam keluarga kita itu? Tidak harus yang harus wafat itu adalah orang yang lebih tua atau ayah dan ibu kita. Bisa jadi yang Allah dahulukan adalah yang masih belia atau masih anak-anak. Karena Allah punya sifat Al-Muqaddim dan Allah Maha Kuasa menentukan segala sesuatunya. Oleh karena itu, janganlah kita terlena karena masih kecil, masih anak-anak, merasa akan meninggal belakangan. Melainkan teruslah kita beribadah karena kita nggak tahu kapan Allah akan mengambil kehidupan kita. Begitu juga cepat dan lambat dalam memahami ilmu yang kita pelajari. Padahal kita belajar bersama, gurunya sama, pelajarannya sama, temannya bisa saja 25 hingga 28 orang dalam satu ruangan, disampaikan dalam satu waktu. Tetapi ternyata ketika dijelaskan oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh ustadzahnya, ternyata dari 28 anak ada yang Allah dahulukan untuk cepat memahami pelajaran, ada yang perlu diulang lagi, bahkan ada yang pulang dari sekolah belum memahami apa yang disampaikan oleh ustadzahnya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, memohonlah kepada Allah Zat yang Maha mendahulukan agar diberikan kemudahan, didahulukan dalam memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Lanjut ya. Anak-anakku, nama Allah yang terakhir pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah Al-Baqi. Al-Baqi. Allah Maha Kekal. Allah Maha Abadi. Selain Allah, semua ciptaan Allah, semua makhluk Allah, pastilah dia akan binasa. Pastilah semuanya akan rusak. Pastilah akan mengalami kematian. Ya. Karena yang abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus belajar bahwa kehidupan kita ini tidak selama-lamanya. Seperti kalian sekolah, tidak selama-lamanya. Pasti ada waktu ujian, ada pasti waktunya juga kelulusan. Ya. Sama dengan baju kita miliki, tidak akan selamanya baru. Pasti ada masa usangnya. Jadi semua yang di alam semesta ini pasti ada batas waktu hancur dan rusaknya. Kecuali Allah sebagai pencipta alam, Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Anak-anakku sekalian, ingat, tidak ada yang abadi atau kekal selain Allah. Jangan tertipu oleh dunia, karena dunia sifatnya adalah sementara saja. Kemudian semua makhluk ciptaan Allah pasti akan rusak.
hancur dan binasa. Ya, matahari begitu luar biasa, ciptaan Allah yang luar biasa besar, memberikan manfaat yang besar bagi kita. Tapi ketika kiamat tiba, matahari hancur tak berdaya. Gunung yang menjulang tinggi, luar biasa gagah dia, kena hujan, matahari tidak bergeming. Bahkan kalau dia meletus, bisa menjadi ujian bagi umat manusia. Tetapi ketika kiamat datang, gunung pun akan hancur lebur atas kuasa Allah. Dan tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, marilah belajar bahwa hidup kita ini tidak kekal. Karena tidak kekal, marilah bersungguh-sungguh selagi Allah memberikan kesempatan. Insya Allah. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, rasanya sudah selesai pembelajaran kita bersempatan kali ini. Dan tak ada kata yang pantas diucapkan kecuali rasa syukur pada Allah. Alhamdulillah. Teriring doa, semoga Allah memberikan akidah yang benar kepada kita, agar kita bisa melakukan perkara-perkara yang betul-betul Allah perintahkan dan meninggalkan setiap perkara yang Allah larang, agar kita selamat dunia dan juga selamat di akhirat. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.